Prudential, saya kerja makan gaji, saya buka usaha ini. Kira-kira ada nggak peluang saya untuk dapat ini ya? Berapa lama? Ada orang yang bilang, gila Pak, sampai rambut putih, sampai bongkok, gua nggak bakal digaji sama bos saya 158 juta. Tapi hari ini teman-teman, lu punya peluang itu. Urusan capai nggak capai, urusan kedua. Jangan ngomong udah capai dulu atau enggak. Pokoknya begitu lu masuk ke dalam, tinggal lu berstrategi bagaimana caranya untuk capai. Tanya sama orang yang benar-benar sudah capai, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas apa itu sistem 5-year plan-nya, teman-teman. Teman-teman, sama ya, agent, AAD, AD. Baru ada yang namanya AD 1, 2, 3, 4, 5, dan EAD. Boleh banyak agent di Prudential, tapi agent yang benar-benar profesional nggak banyak, teman-teman. Satu, boleh awalnya Anda hanya sekedar ikut doang datang ke Prudential. Aduh, gue terpaksa banget, bolak kali disuruh, ya udah gue datang. Tapi teman-teman, Anda harus jelas, sebenarnya tujuan Anda hubungannya satu. Teman-teman, minimal secepat mungkin Anda harus jadi agency director. Tidak boleh tidak, harus jadi agency director. Itu minimalnya, teman-teman. Kenapa? Why? Emang ada apa di Prudential kalau jadi AD? Satu, kita ngomong apa? Uang. Ngomong income. Ya lumayan lah kalau jadi AD bisa 62 juta ke atas sampai ratusan juta, bahkan unlimited, teman-teman. Jadi AD. Kemudian yang kedua, teman-teman, sorry ya, ngomong 60 juta itu gampang loh. Gampang gak sih? Ini pada tidur. Semangat pagi. Ngomong 60 juta gampang gak, teman-teman? Gampang. Tapi lu beneran cari orang yang punya income 60 juta, banyak gak? Dan banyak UMK, teman-teman. Ya. Teman-teman, kemudian punya kebebasan waktu. Kebayang gak ya? Pada saat Anda mau kerja, pada saat mau istirahat, Anda jadi bos atas diri Anda. Kalau seminggu 7 hari kerja, Anda mau kerja 4 hari aja, 3 hari aja, ada yang marah gak, teman-teman? Nggak ada. Dan kemudian yang ketiga, teman-teman, ini adalah alasan penting kenapa sampai detik ini saya nggak pernah nyesal nggak praktek dokter, teman-teman. Di posisi AD, Anda akan punya kontrak legal secara hukum yang bisa Anda pegang. Pada saat Anda meninggal ataupun cacat tetap total, hasil kerja Anda bisa diwariskan. Ingat teman-teman, yang diwariskan ada dua, yaitu posisi dan income. Kalau hari ini Anda jadi seorang dokter, Anda meninggal, istri Anda bisa jadi dokter nggak? Kalau hari ini Anda jadi seorang GM, meninggal, istri anak Anda bisa jadi GM nggak? Nggak. Tapi hari ini luar biasa, teman-teman. Ini terbukti. Saya punya teman-teman ya. Salah satu teman kita udah lama banget stroke. Sampai istrinya bilang, gila pekerjaan begini, suami saya udah gak pernah ngantor, tapi income kita tetap kita terima. Luar biasa sekali. Dan luar biasanya, begitu suaminya meninggal, saya ketemu di seminar. Langkah pertama yang saya tanya, Bu, ngomong-ngomong posisi Bu apa sekarang ya? Saya Adevin. Bapak langsung transfer income. Luar biasa gak, teman-teman? Luar biasa. Posisi artinya cukup worth it diperjuangkan bisnis ini. Nah, tapi ada satu pepatah bilang, teman-teman, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah pertama. Lu gak bakal jadi AD kalau gak jadi AD, gak bakal jadi AD kalau gak jadi agent. So langkah pertamanya adalah harus jadi agent. Pertanyaannya, Pak, kalau hari ini saya jadi agent, kalau hari ini saya jadi kerjaannya apa? Ya udah, ketemu orang prospek, harus prospek. Pak, saya gak suka prospek. Ada orang, mohon maaf ya, kalau Anda adalah seorang marketing sejati, kalau begitu disuruh ngomong prospek, ya udah biasa, boleh. Tapi ada orang begitu baru mau buka mulut, udah gemetaran, udah keringat duluan, teman-teman. Nggak apa-apa, saya cuma mau kasih tahu. Kalau Anda super pendiam tingkat tinggi kayak saya dulu saya sangat pendiam. Dulu itu saya anak juara 1 umum dari Sutomo 1, teman-teman. Kalau ditanya, saya cuma jawab ya atau tidak lebih dari itu, teman-teman. Tapi semua berubah di Prudential. Nah, teman-teman, pekerjaan kita kalau Anda nggak suka pun prospek, boleh nggak, teman-teman, Anda lakukan sekali seumur hidup Anda sampai Anda naik ke AAD. After di AAD, kalau seandainya Anda nggak mau jualan, boleh nggak? Boleh. Ada kok kenalan saya yang dia bilang apa? Ini saya cerita, jangan salah nangkap ya. Dia bilang, Pak Vin, lu boleh cek sejarah saya di Prudential. Saya nggak lebih dari pet hotel jualan. Zaman dulu kan naik ke UM itu pet hotel. After itu saya nggak pernah jualan. Habis itu saya benar-benar kembangin tim. Tahun 2004 income-nya 80 juta, income saya 120 juta. Bedanya apa? Dia satu bus sama saya di Czechoslovakia, waktu ke Praha ya. Dia cerita dia background perbankan, orang Danamon. Habis itu saya cerita saya dokter. Lu tau gak Vin, gara-gara si Prudent ini gue hampir cerai sama istri. Dia bilang, istri gue bilang gue udah pesong, tau gak? Habis itu rumah dinas, mobil dinas gue balikin semua, jadi agen asuransi yang gak jelas income-nya. Tapi
tapi saya bukan tipikal penjual, saya orang back office, dia bilang. Saya pemikir. Saya cuma ajak teman-teman saya cuma begitu 150 juta, saya ajak teman-teman saya orang tahu, saya cuma bilang, mau nggak punya potensi kamu ratusan juta, lu cari 17 klien, cara cari 17 klien minta diajarin, bahkan tidak pingin. Kemudian kamu cari teman kamu, begitu kamu cari teman harus orang yang sama. Lo nggak punya potensi 600 juta, caranya kamu cari 17 klien minta kamu diajarin, bahkan tidak pingin, kemudian kamu harus cari orang yang sama. Tanda kutip seperti MLM dia buat, teman-teman tahu nggak income-nya bisa 80 juta. Ada tidak selamanya harus menjual. Itu teori. Karena memang kan founder kalau KAD nggak jualan juga nggak diterminin kan teman-teman. Itu secara kan nggak apa-apa, tapi ada yang berhasil. Tapi kalau mau jujur, sejujur-jujurnya teman-teman, di Prudential Indonesia yang terjadi apa? Makin tinggi jabatan orang makin rakus jualan, benar nggak sih? Kayaknya nggak. Anda nggak beda ya saudara. Teman-teman, saya kasih tahu ya, sampai detik ini saya masih jualan. Kenapa? Mata saya masih hijau lihat duit, teman-teman. Saya kasih tahu ya, kalau agent jualan 30%, AAD jualan 52,5, AD jualan 63%. Anda hari ini agent, Anda jualan 30 juta, saya jualan case itu 63 juta. Saya masih normal jadi manusia, saya juga masih mau jual. Nangkap maksud saya teman-teman? Nangkap ya? Tapi seandainya saya berandai-andai seperti tadi, Anda gak suka banget jualan, boleh gak sukses di Prudential? Bisa. Ya udah lakukan, tapi lu harus ikut sistem, lu harus kembangin tim, rekrut dan melahirkan anak. Dilarang hukumnya mandul, teman-teman. Yes. Nah, artinya apa, teman-teman? Artinya di Prudential banyak jalan untuk menuju ke sukses. Setiap orang punya warna masing-masing. Lu paksain dia rekrut, dia memang tipikalnya penjual. Teman-teman, warna merah ada indahnya, warna kuning ada indahnya. Ada orang lu paksain dia jualan, dia nggak suka jualan, tapi dia orang pengembang tim, benar-benar kemana-mana rekrut. Ya udah, silakan ikuti habitnya Anda. Bisa paham ya teman-teman ya? Kita bahas yang pertama. Kalau hari ini Anda prospek, Pak saya nggak pintar, supaya saya cuma satu. Ya kan, ya udah lu belajar aja, lu belajar. Cukup worth it nggak diperjuangkan? Cukup worth it banget. Kenapa? Kalau Anda hari ini jadi agent, Anda punya potensi satu dapat komisi 30, 30, 5, 5, 5. Sama ya teman-teman ya? Nah, siapa tahu Surabaya lebih banyak buat bisa podcast. Bonus 12 dengan 13,5. Totalnya berapa? 42 dengan 43,5. Kalau di total 100,5%. Teman-teman, Anda menyadari nggak artinya ini? Apa artinya ini? Kalau hari ini Anda berbisnis, buka toko, ini artinya apa? Kalau hari ini omset Ibu 100 juta, mungkin nggak laba Ibu 100 juta. Ibu buka toko nih, omset Ibu satu hari 100 juta, mungkin nggak laba Ibu 100 juta. Pasti ada mau? Ada. Nah, hari ini ingat teman-teman, ini artinya kalau Anda berbisnis kurang lebih omset sama dengan hasil. Sejak gua pertama jadi agent, gua udah mikir ini bisnis aneh dan gila, teman-teman. Kenapa teman-teman? Jabatnya saya cuma 99%, tapi saya cuma mikir ini luar biasa dahsyat. Kenapa? Di otak saya cuma satu, kalau saya punya omset 100 juta api, yes, saya punya deposito di Prudential 100 juta. Prudential akan kasih bertahap. Begitu gua posting lagi 10 juta, deposito saya nambah 10 juta. Begitu posting 5 juta, deposito saya nambah 5 juta. Keren nggak teman-teman? Keren. Tapi teman-teman jangan kebalik ya. Banyak orang yang melihat 30%-nya. Cepetnya kali 30% berapa? 30 juta. Nasabah bayar bulannya berapa? 2,5 juta sebulan. Teman-teman, kalau Anda rekrut orang yang pengangguran, nggak punya kerja, 2,5 juta sebulan buat dia itu oke. Tapi lu coba rekrut dokter, pengacara, notaris, dokter spesialis, pengusaha. Lu bilang 2,5 juta sama dia. Dia cuma ngomong, sorry Gavin, 2,5 juta untuk ditolak-tolak orang yang enggak. Tapi coba ngomong sama pengusaha, 100 juta lu dapat 100 juta, 1 M lu dapat 1 M. Otak dia masih kecil, matanya masih kayak jengkol melihat Paham maksud saya teman-teman? Mindset ya, pengalaman. Kemudian yang ketiga, selain komisi bonus traveling, teman-teman cuma satu yang mau saya sampaikan. Kita tahu sama-sama ada berapa benua sejarah? Ayo, ada berapa benua? 5. Sekarang 5 atau 6? Tuh bohong banyak, ada yang nama 6. Enggak, masih kata 5. Ngaco aja. Masih tak 5. Nah, secara ada 5 benua, teman-teman. Tapi pesan saya cuma satu, ciptakan sejarah di keluarga Anda. Ayo teman-teman ikut traveling, kelilingi 5 benua. Saya bersyukur teman-teman, hari ini saya bisa kelilingi 5 benua murni dari Prudential. Saya punya kesempatan bahwa mama saya yang hebat
Prudential dan hebat Tuhan saya ya. Nah teman-teman, saya mau kasih tahu, hari ini mama saya juga keliling 5 benua. Murni dari mana? Dari Prudential. Saya thank you banget sama Prudential. Nah teman-teman, hari ini jangan sewaktu saya dulu kebayang ya, di umur 20 tahun saya waktu berangkat ke Spanyol, ke Barcelona, saya merasa, waduh gila, di keluarga saya yang pertama sekali berangkat ke Eropa itu saya. Teman-teman, jangan pernah membatasi diri. PR, pesan cuma satu bagi teman-teman yang muslim, ayo berangkati orang tua Anda haji lewat Prudential, bisa. Nah teman-teman, bagi yang Kristen, berangkati dong orang tua Anda mau pergi ke Yerusalem kemana. Teman-teman, pesan saya satu, keliling dunia lewat Prudential. Pesan, Anda bisa tahun ini jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Hong Kong, jalan-jalan ke Copenhagen, ke jalan-jalan ke Oslo. Terserah deh lu mau pilih yang mana. Mending, teman-teman, Anda harus bisa mengapresiasi yang kecil, baru ada yang besar. Mungkin ada yang ke Bali, orang Surabaya mungkin gak suka ke Bali ya, nyebrang doang kali ya. Saya cuma mau kasih tahu, ada orang yang belum pernah naik pesawat. Ada loh tim saya, dan naik pesawat pertama itu dari Prudential sampai nangis teman-teman. Nah, bagi Anda yang sudah sering naik pesawat mungkin beda, teman-teman. Tapi setiap hari Anda bisa ciptakan sejarah di dalam hidup Anda. Mungkin Anda adalah orang yang pertama pergi berangkat ke Copenhagen atau ke Oslo. Ayo teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, Anda bisa bawa suami, bawa istri, bawa orang tua, tergantung prestasi Anda. Tapi jangan bawa yang bukan pasangan Anda. Ya. Kemudian, yang keempat teman-teman, selain traveling sebagai agent, Anda bisa dapat kontes. Kontes yang lagi jalan sekarang itu oke nggak teman-teman? Apa kontes yang lagi jalan? Siapa di sini agent? Boleh katakan ini agent? Ya, Ibu. Kontes kita yang sekarang lagi jalan apa? Jangan lihat kiri kanan. Saya mau kasih klik, tapi di belakang saya kasih. Cashback 2 bulan premi. Itu buat nasabah baru, yes, bagus. Baru buat ibu, ayo. Bonanza 50%, yes, baru apa lagi? Memang agent itu selalu kreatif, teman-teman. Udah dibilang jangan lihat, dia selalu lihat kentar, lihat ke sana, siapa? Dewa penolongnya ada di sebelah sana. Tapi gak apa-apa. Ya. 2. Masih ada Bu, 1. Kalau jawab yang 1 ini yang pas di hati saya langsung kasih duit, nanti PR. Ya, mana tas saya? Oh, ini tas saya, nanti saya keluarin duitnya. Ibu jangan noleh ya, jujur. Ayo. Apa Bu? Ya. Ulang sekali lagi. Bonanza berapa persen? 88%. Ya. Oh, 50%. Bonanza 50% itu artinya apa Bu? Kali lagi apinya tuh. Dilipatkan 2 kali. Kasih 50%. Baru next. Booster. Booster apa? Booster PPH. Booster PPH itu apa artinya? Udah apa-apa, meskipun ibu dapat aja. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf ya. Kalau Anda jadi agent saya, mungkin Anda udah nangis duluan, udah habis saya mati-mati. Sorry kalau Anda jadi agent saya. Jadi agent saya wajib harus ngerti kontes. Kalau jadi, apalagi jadi leader. Kenapa teman-teman? Sorry, ini hal sepele, hal kecil, tapi pengaruhnya besar. Gimana lu mau ngedrive seseorang? Tergantung kita ngebunyiinnya. 300.000 itu juga duit. Lu jangan karena lu udah punya miliaran, punya ratusan juta, 300.000 lu gak pandai, gak boleh teman-teman. Bagi mereka pemula 300.000 itu wah banget loh teman-teman. Bagaimana lu membunyikan? Lu harus seperti kontes teman-teman. Sekarang kan ada cash booster, bener gak? 1 cash berapa? 300.000, 2 cash 500.000, 3 cash berapa? 800.000. Di luar komisi. Habis itu apa? Ada bonanza 50%. Lebih cepat tuh dapat kembali. Target kembali itu cuma 180 juta. Lu tau gak? Lu kejar berapa? Kalau lu kejar cepet yang udah dianggap jadi 150. Bener gak? Lu kejar 120 udah dianggap jadi 180. Yang tadinya target kembali itu 180 juta, di diskon cuma 120. Nangkep gak sih? Nangkep ya teman-teman ya? Nah, hal-hal seperti ini. Kemudian, semua kontes teman-teman Anda harus tahu, apalagi leader. Nah, PR membunyikan kontes. Ada leader yang sifatnya gini loh. Dia pokoknya blast. Gak peduli intinya baca gak baca, pokoknya blast dulu. Tapi beda. Bagaimana Anda membunyikannya sama agent, itu pengaruh sekali. Kemudian yang kelima, selain kontes,
Yang kelima adalah pengakuan sosial. Sebagai agent, Anda salah satu nggak bisa dibeli dengan duit apa teman-teman? Ada orang, sorry aku, lu ngomong duit gue punya. Ngomong jalan-jalan ke luar negeri, gue juga udah sering. Dia bilang. Nah, salah satu Anda perlu diakui secara sosial. Salah satunya apa? Salah satunya pada saat Anda dipublikasi di koran Kompas. Itu adalah satu kebanggaan yang gak bisa dibeli dengan duit. Kebanggaan buat suami, buat istri, buat orang tua. Kalau dulu ada orang pernah menghina Anda ataupun menghina orang tua Anda, itu gak bisa dibeli, gak bisa dibalas teman-teman. Kalau Anda orang yang ngerti ya, satu perusahaan yang terdaftar di Stock Exchange di Amerika, terdaftar di Stock Exchange di London, bisa kasih penghargaan sama Anda, itu benar-benar satu kebanggaan yang gak bisa dibeli dengan duit. Teman-teman, kebayang nggak kalau Anda sukses, Anda ambil pas foto Anda tempelin di koran, kemudian Anda tulis saya sukses berangkat ke Dubai atau berangkat dari orang bilang mungkin lu miring 45 derajat teman-teman. Betul nggak teman-teman? Tapi hari ini sebagai agent Anda bisa dapatin ini. Nah, pertanyaannya, jadi agent enak nggak sih teman-teman? Enak nggak teman-teman? Enak ya. Sekilas kalau Anda lihat enak, tapi Arifin ngomong sekali lagi, jadi agent nggak enak. Ingat teman-teman, jadi agent apa? Super duper tidak enak. Ingat teman-teman, jangan mau lama-lama jadi agent. Agent persis sama seperti karyawan. Karyawan kerja dapat gaji, nggak kerja nggak dapat gaji. Agent juga sama. Anda punya nasabah, Anda dapat komisi, nggak ada nasabah nggak ada komisi. Oleh karena itu saya nggak ngajak teman-teman jadi agent. Tapi ingat teman-teman, agent vs pebisnis. Saya nggak ngajak Anda jadi marketing. Saya nggak ngajak Anda jadi penjual, tapi saya ngajak Anda jadi pebisnis. Ingat teman-teman, bangun kerajaan bisnis Anda di Prudential. Anda harus bangun kerajaan bisnis Anda. Ini adalah cuma batu loncatan doang. Yang orang Medan selalu bilang bohat. Apa boleh buat? Pertama sekali harus jadi agent. So, Anda harus jelas. Oke, visi jangka panjangnya adalah gue harus jadi EAD yang berkelimpahan, punya pohon yang lebat, tapi sebelumnya jadi AD. Oke, itu boleh gue lupain. Kalau sekarang tahun 2019, apa yang harus gue lakukan? Kalau hari ini Anda adalah agent, haramkan hukumnya Anda tinggal kelas. Haram hukumnya Anda tidak naik jadi AAD. Ini boleh Anda tutup. So, langkah pertamanya Pak, harus promosi jadi AAD. Itu sih langkah pertama, harus, gak boleh enggak. Nah, kenapa Anda harus ngejar yang namanya AAD? Boleh gak angkat tangan yang statusnya agent di ruangan ini? Oh, lumayan ya. Gue takut kalau ini leader semua, materi gue salah. Oke, nah teman-teman, Anda harus promosi, tidak boleh tawar-penawar, harus jadi AAD. Nah pertanyaannya, supaya Anda benar-benar semangat ngejar yang namanya AAD, Anda harus tahu apa perbedaan seorang AAD dibanding seorang agent. Sama kalau ilustrasi, saya kasih ilustrasi. Ya teman-teman datang ke kampung saya, yuk hari ini ke Bali G, ada yang mau ikut saya enggak ya? Mungkin Anda mikir, gila Dokter Arifin, Bali G kampung, Surabaya jauh lebih banyak hiburannya, ngapain pergi ke Bali G? Tapi kalau Arifin bilang, di depan rumah saya, pelabuhan ada tambak emas, lu mau ngambil berapa puluh kilo emas tuh boleh. Kira-kira ada yang mau ikut dengan saya? Karena jelas apa yang mau diambil, benar nggak? Sama. Anda akan berjuang menjadi seorang AAD kalau Anda tahu apa enaknya jadi seorang AAD dibanding seorang agent. So, teman-teman pahami, apa kelebihan seorang AAD dibanding seorang agent? Apa enaknya seorang AAD? Itu Anda tahu kapan? Bukan waktu Anda jadi AAD, tapi dari sekarang Anda harus tahu. Kenapa? Sila pertama datang ke Prudential, ingat Anda bukan jadi agent, tapi Anda dijadikan jadi AAD. Kalau saya ngerekrut, saya nggak pernah mikir itu jadi agent saya. Saya cuma melihat ibu ini kira-kira bisa nggak ya jadi calon AD saya. Saya mikir ini jadi calon AD. Begitu datang, next step. Pertama sekali itu tahun depan apapun kita harus promosi jadi AD. After itu baru nanti kita pikirkan jadi AD. Nah, teman-teman, keuntungan seorang AD dibanding seorang agent. Yang pertama, satu, sudah tidak ada target pribadi. Setuju nggak teman-teman? Artinya apa? Kerja paling gak enak itu kalau ditargetin. Setuju nggak teman-teman? Kalau jadi agent, setiap tahun ada targetnya. Minimum benar kan? 4 case, kalau nggak 4 case ditendang. Tapi kalau hari ini Anda sudah jadi AAD, nggak ada target lagi teman-teman secara pribadi, walaupun nggak apa-apa, nggak diterima Prudential karena based on group semua. Kemudian yang kedua, Anda dapat yang namanya group overriding berapa? 75%. Setuju nggak teman-teman? Atau 22,5 dari API, 75% dari komisi. Sama ya teman-teman ya. Artinya apa? Kalau hari ini Anda agen, Anda ajak teman Anda si B, Anda dapat komisi berapa? 6,67% dari komisinya dia. Kalau komisinya 10 juta, Anda dapat berapa? Perlu ikut semua 667.000 ya. Nah, B ngerekrut si C, si A masih dapat dari si C nggak? Nggak dapat lagi teman-teman. Karena kalau agent harus direct rekrut baru dapat, benar nggak? Tapi kalau hari ini Anda promosi menjadi seorang AAD, Associate Agency Director, Anda rekrut si B, komisi si B 10 juta, Anda dapat komisi berapa? Ya 7,5 juta teman-teman, 2 tahun kan, 45 tambah 30. Atau beda ya di sini ya?
B rekrut si C AD dapat berapa? Sama 75. C rekrut si D 1000 generasi ke bawah, Anda udah gak kenal, masih tetap dapat nggak teman-teman? Dapat. Pertanyaan Arifin, lu mau jadi agent atau jadi AD? 6,67 vs 75 lebih gede mana? 75. Kalau jadi agent, direct rekrut baru dapat. Jadi AAD, direct indirect Anda dapat. So, lebih enak jadi AAD nggak? Kalau memang lebih enak jadi AAD, cepat-cepatlah jadi AAD. Jangan mau lama-lama jadi agent. Jangan kebalik ya para agent, sorry mohon maaf lahir batin ya. Jangan ada agent yang mikir gini, wah enak banget ya AAD gue dapat 75. Wah enak banget, lu jangan pernah ngitung dapur orang lain. Begitu lu bilang enak banget, lu gak kerja selamanya lu yang miskin loh. Teman-teman serius. Karena ini apa? Ingat ya, ingat satu hal, 75% ini adalah pemberiannya Prudential tanpa mengurangi hak Anda, teman-teman. Kalau hak Anda berkurang, Anda boleh protes, teman-teman. Tapi ini adalah pemberiannya Prudential murni. Kalau memang Anda rasa enak, cepat-cepatlah jadi AAD. Karena ini adalah satu sistem. Ya, suatu saat begitu Anda AAD, Anda juga akan mengalami hal yang sama. Setuju ya teman-teman ya? Kemudian yang ketiga, keuntungannya Anda bisa dapat namanya startup leader, benar nggak? Artinya dari nggak perlu harus jualan. Tadi kalau ada Copenhagen, ada prospek, lakukan sendiri baru bisa dapat trik. Ini nol, Anda sama sekali tidak jualan pribadi, tapi hati Anda benar-benar tulus untuk mensupport semua tim Anda. Dari omset keseluruhan tim juga Anda peluang untuk dapat jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian yang keempat, Anda berpeluang untuk ikut yang namanya PALC. PALC itu Prudential Agency Leader Conference. Maksudnya apa teman-teman? Ini adalah satu kesempatan yang sangat besar buat Anda. Anda bisa berpeluang untuk ketemu orang-orang hebat. Teman-teman, orang-orang hebat itu siapa? Leader-leader top seluruh Prudential Indonesia, Prudential Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan lain-lain. Pada saat itu Anda baru sadar, gila ya, gue hari ini ternyata ada di perusahaan raksasa. Anda akan sangat mengapresiasi. Pada saat Anda ketemu dengan Prudential Singapura, Anda mungkin boleh cerita sama mereka dan Anda akan sangat terinspirasi. Salah satunya begitu saya ketemu dengan satu teman di Prudential Singapura, teman-teman saya cuma mikir, gila ya, Singapura kotanya kecil banget. Gue cuma bayangin Singapura itu sama dengan satu kota Medan penduduknya. Tapi sampai sekarang masih eksis. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia yang penduduknya itu banyak sekali. Cap KB, tahu gak cap KB teman-teman? Cap keluarga besar. Disuruh 2 anak, 8 anaknya lahir teman-teman. Dan jadi market semua teman-teman. Nah, di PALC di sini kesempatan Anda untuk apa? Saling berbagi. Anda tahu, oh ternyata di luar negeri begini ya. Kemudian yang kelima, sorry ya teman-teman, kalau Anda jadi agent gak usah mimpi. Pasti 1000% saya cap nggak bakal ke PALC. Tapi kalau Anda jadi AAD, ada harapan Anda ikut PALC. Nah kan ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima, Anda bisa ikut NLC. Yang paling penting ingat, satu langkah lagi, Anda akan jadi yang namanya apa? AAD. Dengarin baik-baik, kalau Anda jadi agent, Anda dapat ini. Kalau Anda jadi AAD, seluruh hak agent Anda peroleh, ditambah ini lagi Anda peroleh. Logiknya lebih enak jadi agent atau jadi AAD? AAD. Kalau memang lebih enak jadi AAD, teman-teman wahai para agent, bertobatlah. Jangan mau lama-lama di cepat jadi AAD. After Anda AAD, Anda berpikir harus jadi A. Karena inti bisnis ini bukan jualan teman-teman, tapi inti dari bisnis kita adalah pengembangan tim. Anda harus kembangkan tim Anda sebesar-besarnya teman-teman. Nah, pertanyaannya, lebih enak jadi AAD. So, Pak, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa promosi menjadi seorang AAD? Apa syarat dari agent supaya naik jadi AAD? Sama kan syaratnya, minimum grup berapa? 400 juta. Terlepas kalau masing-masing agensi buat syarat sendiri. Nah, teman-teman, 400 juta API. Identik artinya apa? Kurang lebih 40 klien yang setia lah, atau 20 klien yang sebulan 2 juta. Coba renungin kata-kata Arifin teman-teman. Demi untuk sebuah bisnis yang apabila Anda geluti dalam waktu 5 tahun ke depan, Anda akan menjadi orang yang berpotensi punya income 158 juta. Maka awalnya Anda cuma disuruh cari 40 klien yang sebulan 1 juta. Itu pun Anda carinya nggak sendiri, boleh rame-rame teman-teman. Demi perusahaan orang lain yang bukan milik Anda, notabene kita mungkin jadi karyawan doang. Anda mau kerja dari pagi sampai malam bahkan lembur. Ini untuk bisnis sendiri yang bakal lu bisa warisin untuk anak dan cucu. Kenapa gak mau lakuin? Teman-teman, 40 klien. Cara carinya diajarin. Pelatihannya gratis lengkap. Pasti gak mau. Kalau gak mau mungkin lagi korset, perlu ke rumah sakit jiwa. Ceknya betul botol ya. Kemudian minimal 3 agent masing-masing 1 case. Ini syaratnya. Anda bisa promosi.
Kesimpulannya, supaya Anda promosi menjadi seorang AAD, ada dua hal yang wajib Anda ketahui, yaitu satu, selling, dan dua, rekrut. Ini wajib, tidak boleh tidak. Nah, kita bahas yang pertama, berbicara tentang rekrut. Teman-teman, rekrut itu kalau Arifin bilang cuma satu proses, yaitu proses meyakinkan orang. Percaya saya, yang penting Anda nggak neko-neko, jujur, transparan. Anda jelaskan sistemnya, peluangnya tanpa modal. Orang punya pengharapan untuk punya income 100-an juta sebulan. Selagi normal, dia akan coba, teman-teman. Yang penting Anda jangan neko-neko. Yang penting ada orang bilang gini, ya udah, yang penting gue mau promosi ya, satu case, udah dapat dulu, satu case dulu, coba dulu prospek. Tapi itu begitu dia prospek ditolak orang 10 kali, udah mah susah banget, ini bukan bisnis gue. Kenapa? Orangnya nggak punya nggak punya visi. Nah, tujuan kedepannya harus jelas. Teman-teman, percaya nggak? Bukan cuma kita orang normal, orang yang kita rekrut juga orang normal. Bukan cuma Anda yang mau jadi seorang EAD, bukan cuma Anda yang mau naik jadi AAD. Orang yang Anda rekrut juga kalau dia ngerti sistem, dia juga mau jadi seorang EAD dan dia juga mau jadi AAD. Oleh karena itu, orang datang ke bisnis ini dia harus ngerti sistem. Nah, setuju nggak teman-teman? Cerita tentang rekrut selesai. Sekarang berbicara tentang selling. Gimana caranya supaya saya bisa jualan? Saya nggak mau ini angka cuman hitam di atas putih, cuman di atas kertas. Tapi saya mau benar-benar 400 juta ini bisa kita capai. Saya benar-benar mau pengen ini achieve. Apa yang harus saya lakukan supaya 400 juta ini benar-benar saya dapetin? Teman-teman, rahasianya cuma satu. Saya nggak butuh duit Anda, tapi saya cuma butuh satu. Supaya Anda pintar menjual, saya butuhkan waktu Anda doang. Saya cuma minta waktu Anda. Wajib hukumnya, apa teman-teman? Wajib hukumnya ikut training. Tidak boleh tidak, teman-teman. Kalau di tim saya, ya ini wajib. Kan orang bilang, kok bisa nggak sih gak usah ikut training? Gua mau, tapi gua nggak punya waktu untuk training. Teman-teman, saya kasih ilustrasi ya. Ibarat ikan hias, cakep nggak teman-teman ikan hias? Cakep. Tapi dia ikan hiasnya nggak mau hidup di air, dia mau hidup di darat. Kira-kira bagaimana teman-teman? Menggelepar tinggal tunggu mati. Sama seperti seorang agent yang punya impian mau jadi EAD, tinggal tunggu diterminate oleh Prudential, teman-teman. Itulah agent yang nggak mau training, teman-teman. Oleh karena itu wajib Anda ikut training. Terlepas zaman sekarang itu canggih. Anda kalau mau ikut training in class boleh, kalau enggak online training. Di tempat saya banyak online training sekarang, teman-teman. Kita tinggal bagi linknya, orang juga bisa belajar. Bedanya apa? In class, lu punya auranya, lu bisa langsung bertanya. Tapi gue jauh, gue apa? Ya udah, lu nonton aja. Habis selesai lu catat apa yang gak lu ngerti. Habis itu lu belajar sama dia. Tadi gue nonton ini apa yang lu ngerti, tanya aja semua teman-teman. Itu PR pada saat training mencatat, teman-teman. Pesan, training apa kok yang gue harus ikuti? Arifin cuma ngomong begini. Teman-teman, saya punya pengalaman 19 tahun di Prudential. Lu ikuti 3 jenis training ini, saya selalu bilang ke tim saya garansi lu jadi. Kalau lu gak jadi, lu boleh cari saya. Saya tes kamu 3 jenis training ini, lu ngerti buat PR gua, bukan PR lu, PR gua jadi lu sampai jadi. Tapi lu harus ikuti 3 jenis training ini. Artinya apa? Benar-benar ikuti 3 jenis training. Training yang pertama adalah knowledge training. Knowledge training itu misi ilmu, teman-teman. Knowledge training itu misi ilmu ya. Maksudnya kalau di kantor saya, ini versinya mungkin namanya beda, tapi setiap agensi punya nama-namanya sendiri. Itu ada yang namanya Proof It, seperti biasa, ada ATS 1, 2, 3 ya di tempat saya. ATS itu bukan anti tetanus ya teman-teman. ATS itu adalah ID Training System. ID Training System 1, 2, 3. Kurang lebih isinya saya cerita ya. ATS 1 itu kita ngajarin bagaimana orang cara menjual asuransi jiwa yang baik dan benar, dan juga bagaimana cara jual health insurance yang benar. ATS 2 ngajarin orang bagaimana cara jual education plan, cara jual untuk program perencanaan haji, dan cara jual critical illness. ATS 3 itu bagaimana cara untuk mengantar polis, financial planning, minta referensi, dan lain-lain. Topik per topik, misalnya bahas critical illness, syarat-syarat klaim dan segala macam. Itu bergantian. Kalau ATS 3 topiknya setiap minggu ganti. Jadi nggak ada istilah orang nggak training. Senior apapun lu ikut di ATS 3 juga tiap minggu topiknya berbeda-beda. Nah teman-teman, lo ikut ATS 1, 2 mau berapa minggu topiknya itu, kecuali ganti yang baru ya, ada produk baru. Teman-teman, ini serentak jalan. Kalau profit kan tahu ya, BOP. Nah teman-teman, saya selalu jelasin ini bisnis kita apa? Pengembangan tim.
Inti bisnis kita pengembangan tim, teman-teman. Jadi lu harus selalu bawa orang. At least setiap minggu lu harus bawa orang ke kelas proof. After itu yang udah dibawa ngapain? Ikut lagi ATS 1, 2, dan seterusnya. Nah, ketepatan di kantor saya ini kelasnya paralel, serentak jalan. Kan badan lu nanti dibagi 4, bener nggak teman-teman? Minggu ini lu ikut, minggu depan lu ikut lagi ATS 1, minggu depan lu ikut ATS 2, dan seterusnya. Nah, teman-teman, PR. Terlepas lu mau ikut in class, mau ikut online, bebas. Satu, teman-teman, pesan saya, pada saat Anda ikut training, wajib hukumnya nyatat. Wajib. Terserah, lu mau catat di buku tulis boleh, lu mau catat di Android, di sistem sekarang digital, no problem. Yang penting nyatat, konsentrasi. Saya nggak tahu, kalau ada sekarang alat catat di otak, aku juga mau beli. Karena banyak agent yang nyatatnya di otak. Yes, benar, serius. Tapi itu kepada dia, tapi dia nggak ngerti apa-apa. Mending dia ngerti. Ternyata satu pun nggak ngerti. Nah, teman-teman, PR cuma satu. Dengan baik-baik, Arifin selalu ngomong, lebih baik Anda nggak usah datang training, lebih baik Anda pergi berenang, bawa anak berenang, bawa anak ke mall, daripada Anda datang training gak dapat apa-apa. Pantat Anda beku, duduk 2 jam, Anda gak dapat apa-apa. Teman-teman, Anda sudah luangin waktu 2 jam itu. Kalau Anda sendiri gak bisa hargai waktu Anda, keterlaluan. Lu invest 2 jam itu harus ngasihin sesuatu. Teman-teman, percaya saya, setiap bahan training lembar per lembar itu ada artinya. Orang yang bijak, yang pintar harus ngerti kenapa ada ini di bahan training. Bagaimana ntar cara mengomongkan ini. Contoh kasusnya di lapangan seperti apa, gue baru pakai bahan training ini. PR-nya kalau nggak ngerti catat dulu. Karena kan nggak setiap hari punya sistem gampang. Leader juga mobile. Ingat, leader Anda bukan cuma punya Anda satu. Leader Anda punya banyak agent. Yang penting PR Anda apa? Dan boleh nggak ketemu Senin, Selasa, Rabu, lu kapan bisa? Senin jam 4. Ya. Kemarin gue ikut training, gue nggak ngerti. Atau boleh nggak sekarang? Kalau leader Anda sibuk, lu harus harga. Ingat, bukan leader yang menyesuaikan waktu dengan Anda menyesuaikan waktu dengan leader. Dan lu kapan bisa nggak Senin, Selasa, Rabu? Lu tanya. Tapi saya mau nanya, kemarin gue training apa? Yang konyolnya, ada aja nggak nyatat. Begitu ditanya leadernya nggak ngerti. Ya kok nggak ngerti? Mau begitu jumpa, apa yang nggak ngerti? Dia nggak nyatat. Aduh, apa yang nggak ngerti aku ya? Kayaknya aku juga nggak ngerti semua dia katanya. Udah, leader juga bingung mau ngejelasin apa, ya udah, gak usah bertanya. Itu PR mencatat apa yang Anda nggak ngerti. Percaya saya teman-teman ya. Mungkin sekali 2 kali Anda bertanya, tapi begitu Anda pintar, seumur hidup ilmu itu milik Anda. Ya, ini kalau Anda ikut training ini, saya garansi belum tentu sukses. Karena apa? Ini kebanyakan teori. Nah, teman-teman, contoh ya, kebanyakan kalau kita belajar teori, misal ada nggak contoh writers prepare? Definisi prepare adalah apa? Apabila memenuhi kriteria kondisi kritis atau kondisi kritis, maka seorang akan stop production, akan mengisi sebesar kredit terkalah dengan kredit receiver sampai bingung. Agent aja nafanya bingung, apalagi nasabah lebih bingung lagi kalau Anda ngomong itu. Ya, nah teman-teman, knowledge training ini nggak cukup karena bahasanya bahasa asuransi. Anda punya PR ikut training.